Shalom adik-adik, salam Kak Cynthia. Shalom, Kak Apa Jen. kabarnya nih Kak? Tentunya luar biasa. Wow, Pasti adik-adik yang di rumah juga luar biasa. Semua sehat kan? pasti sehat. Dan siap untuk memuji Tuhan. Siap. Nah Kak, beberapa Ya. waktu yang lalu Kak Cynthia lihat nih adik-adik semakin luar biasa loh. Wow, luar biasa dalam hal apa ya Kak? Dalam hal rajin beribadah. Wow, mantap. Semakin mempermuliakan nama Tuhan nih, Kak. luar biasa. Wah, adik-adik hebat nih. Kakak percaya hari ini kalian semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan angkat tangannya. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Urapi tutup bungkus ibadah ini Tuhan, karena kami percaya ibadah ini milik-Mu. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama yang siap memuji Tuhan, Yo. bangkit berdiri. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi langit tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku bertambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi
melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalam bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh, tingginya kasih Yesus dalamku. dalamnya Melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, Kasih Yesus dalamku. haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. sekali lagi, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada amin. kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Yang meriah. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita ngapain ya Kak? Kita mau dengarkan firman Tuhan, Kak. Iya benar sekali. Oleh karena itu kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kita katakan betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, Kau selalu bersama kami. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kasih-Mu selalu baru bagi kami. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kita yang mau menyembah Tuhan, mari kita angkat tangan kita adik-adik. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Ajarkan kami mengerti akan kasih-Mu Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat tangan kita adik-adik, kita katakan
Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Amin. Kau membentuk bejana hati, ajarkan kami mengerti akan kasih-Mu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berakhir, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sembah Dia, adik-adik, bersyukur di hadapan-Nya. Katakan terima kasih Tuhan. Ajarkan kami akan kasih-Mu, bentuk hati kami, ubah hidup kami. Kami sembah, kami agungkan Engkau, kami muliakan. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Engkaulah jaminan hidup kami. Ajarkan kami akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ikuti Kak Jerry berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, di dalam hidup kami. Kami boleh ada, boleh bernapas sampai detik ini, karena Tuhan yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan hidup kami. Ini saatnya Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, yang akan membimbing kami untuk semakin bertumbuh, berkemenangan di dalam Engkau. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kita harus tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Yes, bener Kak. Meskipun adik-adik nggak bisa keluar rumah, tetapi adik-adik harus tetap semangat ikut ibadah ya. Kak Leni, Iya. Kak Lina punya satu video loh Kak. Video apa Kak? Kita lihat yuk, adik-adik juga lihat ya. Yuk.
Ih, Kak, tadi video apa sih? Ada ulat bulunya ya? Kok jadi gatel, Kak, badannya nih? Tapi kan kupu-kupunya cantik, Kak. Iya sih, kupu-kupunya cantik. Tapi video apa itu, Kak? Dari ulat kok bisa menjadi kupu-kupu ya? Itu namanya perubahan metamorfosa. Dari ulat ke kepompong menjadi kupu-kupu, Kak. Oh gitu. Iya. Kak, Iya. bisa nggak kalau manusia berubah seperti ulat tadi? Dari yang jelek merubah jadi cantik. Kalau bisa aku mau dong, Kak. Kakak bercanda? Ya bisa dong, Kak. Bener, Kak. Iya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita pasti berubah, Kak. Oh gitu. Iya. Kak, Iya. ada tokoh Alkitab loh, Kak, yang perlu kita contoh pada hari ini. Kakak mau lihat? Siapa itu, Kak? Lihat sendiri videonya. Ayo kita lihat lagi yuk video adik-adik ya. Zakheus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuh kan, videonya sangat bagus loh, Kak. Iya, Kak, bener bagus. Ternyata bisa ya, Kak, manusia itu bisa berubah menjadi manusia yang cantik. Iya, Kak. Seperti yang di video tadi diceritakan, di kota Yeriko hidup seorang yang bernama Zakheus. Zakheus itu kepala pemungut cukai. Dia orang kaya. Cuman sayang, Kak, badannya pendek. Dia kepingin sekali ketemu dengan Tuhan Yesus, gitu loh. Iya, Kak, tapi meskipun Zakheus badannya pendek, dia tetap semangat untuk mencari Tuhan Yesus. Dia naik pohon ara loh adik-adik, hanya untuk supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Betul, Kak. Zakheus saking senangnya kepingin ketemu Tuhan Yesus sampai seperti itu ya. Makanya Tuhan tahu isi hati Zakheus, Kak. Dia memanggil, Zakheus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Sukacita banget, Kak, Zakheus. Iya, Kak. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus langsung mengambil sikap perubahan yang drastis ya, Kak. Iya. Dia memberikan setengah hartanya kepada orang miskin, dan apabila ada orang yang pernah diperasnya, dia akan membalikan 4 kali lipat kepada orang tersebut. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dari tadinya Zakheus orang yang berdosa, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Benar, Kak. Perubahan drastis terjadi pada diri Zakheus.
Karena dia apa? Merespon akan panggilan daripada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus menumpang di rumahnya, Sakeus menanggapi dengan bertobat penuh dan bertekad menjadi orang yang lebih baik. Oh gitu Kak. Sekarang Kak Leni mengerti Kak. Jadi jika kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita harus merespon panggilan Tuhan. Dan bertobat bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi juga dalam perbuatan ya adik-adik. Seperti Sakeus tadi yang langsung memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Seperti tertulis di kitab Lukas 19 ayat 9 sampai 10, begini bunyi firman Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, jadi adik-adik kita harus bertobat dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama lagi. Dan kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa ya Kak. Yuk kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Bapa, hari ini kami belajar tentang pertobatan Sakeus Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memampukan kami supaya kami bisa bertobat dari perbuatan kami yang tidak baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Kita waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi semua yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah adik-adik, kita coba satu kali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, semua yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik sudah hafal apa belum? Kakak yakin semuanya sudah hafal ya. Kita tutup Alkitabnya, kita ikuti kakak lagi. Tapi cuma gerakan aja. Yeay, adik-adik hebat semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, perubahan adalah tanda kehidupan. Seperti proses perubahan atau metamorfosis pada kupu-kupu. Sebelumnya, kupu-kupu adalah seekor ulat yang menjijikkan, kadang menakutkan. Tetapi dia berubah menjadi sebuah kepompong dan pada akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah. Seperti tadi, kita sudah mendengarkan kisah Sakeus, yaitu kepala pemungut cukai. Sakeus berubah setelah hidupnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya sama, Sakeus adalah orang yang dianggap itu jahat, ya. Dia suka memeras uang orang miskin, ya, dan juga dia menjadi orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, ya. Tetapi setelah dia bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berubah drastis, ya. Dan menjadi ada sukacita, ada damai sejahtera, dan dia berkomitmen bahwa setengah hartanya akan diberikan pada orang miskin, dan jika ada orang yang diperasnya, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, betul ya. Tuhan ingin kita itu berubah. Hidup kita menjadi orang-orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru, supaya kita hidup sesuai dengan gambaran Kristus.
Seperti di firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini dan kami sudah menyelesaikannya. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh dekat, melekat dengan Engkau ya Bapa, supaya hidup kami ini mudah diubahkan dan kami boleh berubah sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut akan firman-Mu dan serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adik-adik, mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah kita, Yesus Kristus, bersama persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kalian hebat, sudah mengikuti ibadah hari ini. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dicatat ya. Atau kalian bisa scan barcode berikut ini. Nah, kita akan mengadakan Zoom sekolah minggu. Buat adik-adik yang mau ikut, adik-adik bisa menghubungi guru sekolah minggu di tempat adik-adik. Oke? Dan untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.